Dalam video ini kita akan belajar tentang interpretasi data univariat. Jangan lupa juga di akhir video akan ada kuis yang harus kalian isi. Dalam penyusunan sebuah laporan, kerap kali kita memiliki sejumlah data yang disajikan dalam berbagai bentuk untuk ditampilkan. Tak jarang, data-data tersebut membuat pembaca kehilangan fokus. Apa sih sebenarnya yang hendak disampaikan oleh penulis laporan? Bisa juga data yang kita sampaikan memiliki arti yang berbeda bagi pembaca. Untuk itu, kita perlu memberikan narasi interpretasi terhadap data yang telah kita sajikan, agar pembaca dapat memahami apa sebenarnya yang ingin kita bahas dalam laporan ini. Selain itu, pembaca juga tidak salah mengartikan atas data yang kita berikan. Apa sih interpretasi data itu? Menurut Bebby, interpretation is similar to explanation, except for the time placement of the test variable and the implications that follow from that difference. Interpretation represents the research outcome in which a test or control variable is discovered. Kalau kita coba pelajari lagi apa yang disampaikan oleh Bebby tentang definisi interpretasi, ada beberapa hal yang perlu kita pahami untuk kita sampaikan dalam narasi interpretasi data. Pertama, berkaitan dengan data information, yakni judul, waktu, dan tempat. Berikutnya yakni hasil, baik itu dari analisis univariat, bivariat, maupun multivariat. Dalam pemaparan hasil, tidak semua perlu kita narasikan, hanya beberapa data yang menonjol saja, misalkan persentase terbesar ataupun persentase terkecil. Jadi kita harus bisa menentukan, memprioritaskan data mana yang perlu dinarasikan. Berikutnya, kita juga perlu menyampaikan bukti dari hasil yang telah kita paparkan. Bisa berupa hasil wawancara mendalam, ataupun dokumentasi foto, dan berbagai macam hal lainnya yang bisa menjadi penjelas ataupun bukti dari hasil penelitian kita. Berikutnya yakni, kita juga perlu memaparkan penyebab dan implikasi. Kita bisa menggunakan hasil wawancara mendalam, kemudian dari berbagai literatur, serta hasil wawancara terhadap ahli yang berkaitan dengan isu yang hendak kita paparkan. Semua aspek ini perlu kita susun dengan baik agar mudah dipahami oleh pembaca. Jadi kita tidak hanya menyajikan data dalam bentuk grafik yang menarik, tapi kita juga perlu menarasikan data tersebut agar pembaca dapat memahami data seperti apa yang ingin kita sampaikan. Setelah kita mempelajari tentang analisis univariat, baik itu deskriptif ataupun inferensial, kita juga belajar tentang penyajian data dan bagaimana menarasikan data. Berikutnya, setelah kalian melakukan penyajian data di bab 5 dan bahkan bab 4 juga, coba kalian perbaiki lagi penyajian datanya jika ada yang diperlukan. Kemudian lakukan interpretasi penyajian data, interpretasi atas data yang kalian sajikan. Jadi, pahami setiap komponen yang diperlukan dalam interpretasi univariat, khususnya untuk penelitian kalian. Kemudian gunakan data yang telah kalian miliki seperti hasil literatur review, data sekunder, transkrip wawancara ahli, transkrip wawancara informan yang berasal dari responden. Susun dengan baik hingga mudah dipahami oleh pembaca. Jangan lupa juga PR yang lain berempat. Itu saja dari saya, terima kasih. Jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya lewat WhatsApp ataupun di forum emas yang sudah disediakan. Jangan lupa juga kerjakan kuis setelah video ini. Terima kasih.